Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 500 masih berbohong. Seng Bowen benar-benar marah kali ini. Dia mencengkeram tangan Huran dan bersiap untuk pergi. Saat itu, kakek Seng akhirnya membuka mulutnya. Ziling, katakan sejujurnya. Apa penyakit ayahmu? Gu Ziling menggigil. Dia menatap kakek Seng. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia berhenti. Katakan saja dengan jujur, aku tidak akan menyalahkanmu. Dia mengalami sakit kepala dan terkadang dia tidak sadarkan diri. Seharusnya sudah terdiagnosis, kan? Aku tidak tahu. Gu Ziling mulai menangis. Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Itulah yang diceritakan ibuku kepadaku. Masih berbohong. Kakak ketiga memutar matanya. Baiklah, kita akan membahasnya nanti. Mengenai cincin itu, mengapa kamu memutuskannya sendiri? Kakek Seng menatap Gu Ziling dengan tajam. Saya hanya ingin mendapatkan rasa hormat dari Huang Yao. Saya benar-benar tidak tahu nilai cincin itu. Bisa dimaafkan kalau kamu tidak tahu tentang itu. Tapi, itu hadiah dari kakak kedua. Apa kamu benar-benar rela melepaskannya? Gu Ziling berkeringat dingin. Aku. Dan satu pertanyaan terakhir. Memang benar bahwa Mu Qi telah mencuri Seng Xiao. Namun, sekarang kamu adalah istri kakak kedua. Ketika kamu mengatakan hal-hal itu di depan umum, pernahkah kamu memikirkan dampaknya terhadap kakak kedua? Setelah mendengarkan pertanyaan kakek Seng, kaki Gu Ziling lemas dan dia terjatuh ke tanah. Kakek, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya diprovokasi oleh Mu Qi. Memprovokasi. Bisakah kau mengatakan sesuatu begitu saja setelah diprovokasi? Ziling, aku selalu menganggapmu wanita yang bermartabat dan sopan. Tapi sekarang, lihatlah dirimu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Hah? Gu Ziling berlutut di tanah. Dia tidak bisa menjawab. Karena dia merasa bersalah. Jika kakak kedua menjadi ketua Huang Yao di masa depan, bagaimana kamu bisa mengelola keluarga Seng dengan baik? Kamu mengecewakanku. Kakek Seng memukul-mukul tongkatnya ke tanah. Kemudian, dia berkata kepada Seng Kai, kamu harus mengurus istrimu sendiri. Aku tidak ingin melihat wajahnya sekarang. Jangan biarkan dia mengurus keluarga Seng untuk sementara waktu. Dia harus belajar mengendalikan mulutnya terlebih dahulu. Mendengar ini, Gu Ziling terjatuh ke tanah. Kakek. Sekarang setelah aku selesai dengan Ziling, aku akan bertanya padamu. Xiaoran, apakah kamu berkolusi dengan Mu Qi untuk menjebak kakak iparmu yang kedua? Huran memutar matanya dan berkata dengan tegas, kakek, aku diinjak-injak oleh kakak ipar kedua sepanjang waktu. Aku tidak berkolusi dengan Mu Qi. Itu adalah pertama kalinya kami bertemu. Ngomong-ngomong, mengapa dia ingin berkolusi denganku? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menyelidikinya. Aku percaya padamu, kata kakek Seng langsung. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Gu Ziling pada awalnya. Baguslah kau mempercayaiku. Kalau tidak, aku tidak akan punya tempat untuk mencari keadilan. Huran mendengus. Seng Bowen mengambil kesempatan itu untuk memperingatkan Seng Kai. Kakak kedua, jagalah istrimu. Jangan biarkan dia keluar dan memfitnah orang lain. Xiaoran baru saja pulih. Aku tidak ingin melihatnya disakiti oleh seseorang tanpa alasan. Dan satu hal lagi, aku masih berpikir bahwa bekerja sama dengan Tiffany dan Co. akan menimbulkan masalah. Tunggu saja dan lihat saja. Ziling, ayo pergi. Xiaoran, ayo pergi. Kakak beradik itu membantu istri mereka masing-masing masuk ke kamar masing-masing. Ruang tamu akhirnya menjadi sunyi lagi. Kakek Seng menoleh dan menatap kepala pelayannya. Dia bertanya, siapa yang kamu percayai? Apakah Anda belum memiliki jawabannya di hati Anda, Guru? Pergi dan selidiki keluarga Gu. Aku ingin tahu seberapa serius kondisi ayah Ziling. Ya, Guru. Siapa yang akan dipercayai kakek Seng? Dia hanya percaya pada keuntungan. Singkatnya, dia sangat kecewa dengan kinerja Gu Ziling kali ini. Dia merasa sulit untuk mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Jika keluarga Gu jatuh, menantu perempuan ini akan menjadi tidak berguna. Karena alasan ini, ia harus berpihak pada Huran. Adapun apakah Huran telah berkolusi dengan saudara ke-8 atau tidak, dia akan mencari tahu sendiri. Tak lama kemudian, semua orang tahu apa yang telah dilakukan Gu Ziling kemarin. Dan berita tentang keluarga Gu menjadi berita utama. Hanya saja mereka masih belum tahu kondisi Papa Gu. Adapun Seng Kai, meskipun ia tampak mendukung istrinya saat menggendongnya ke dalam kamar, bukan berarti ia tidak marah. Begitu mereka masuk ke dalam ruangan, Seng Kai melepaskan istrinya dan pergi ke kantornya di Huang Yao. Sekarang setelah istrinya mengakui bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap saudara ke-8, mengapa dia harus tunduk pada penghinaan? Gu Ziling tahu bahwa dirinya berada dalam situasi yang sulit. Namun, begitu dia meninggalkan keluarga Seng, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan Huran kepadanya. Sekarang setelah dia hampir tidak bisa bertahan hidup, dia tidak akan menyinggung siapapun di keluarga Seng.
Di ruangan lain, kakak ketiga membantu Huran duduk di tempat tidur. Dia bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Huran menggelengkan kepalanya. Hanya saja aku tidak menyingkirkan kakak ipar kedua sepenuhnya. Sungguh memalukan. Jika sesuatu terjadi pada keluargaku, ini akan terjadi pada akhirnya. Jangan khawatir. Kakak Seng ketiga menghibur Huran. Kamu bertemu dengan Kiki. Apakah kamu berbicara dengannya? Dia bilang dia diajari oleh Seng Xiao. Benarkah? Huran sangat penasaran dengan Mukiki. Ya. Xiaoqi pernah menyelamatkan kakak ke-8 saat dia berusia 17 tahun. Kemudian, dia diselamatkan oleh kakak ke-8. Xiaoqi diganggu oleh semua orang saat itu. Kakak ke-8 tidak tahan melihatnya jadi dia mengajari Xiaoqi cara membalas dendam. Jadi, bagi Xiaoqi, kakak ke-8 bukan hanya kekasihnya. Dia juga penyelamatnya, pamannya, dan gurunya. Aku bisa melihat bahwa kakakmu sangat mencintai Kiki. Itulah sebabnya dia bisa menjadi begitu percaya diri. Benar. Jika Kiki menginginkan bulan, aku yakin kakak ke-8 akan mendapatkannya untuknya. Huran dapat memahami hubungan antara Seng Xiao dan Mukiki. Itu bukan hanya cinta. Bagi Mukiki, Seng Xiao harus menjadi pahlawannya. Hari ini aku melihat kemampuan bertarung Kiki. Dan kenyataan membuktikan bahwa Gu Ziling bahkan tidak memenuhi syarat sebagai lawan Kiki. Kakak Seng ketiga meraih tangan Huran dan menatapnya dengan serius. Kamu tidak perlu iri pada mereka. Kita juga bisa seperti mereka. Kakak ketiga, katakan terus terang padaku. Apakah kamu tertarik menjadi putra mahkota Huang Yao? Bohong kalau aku bilang tidak. Terutama saat melihat Seng Ke yang bangga, dia berharap dia adalah CEO Huang Yao. Dengan begitu, dia bisa menyelamatkan perusahaan. Kalau begitu, kita akan memanfaatkan situasi ini dan menjadikannya milik kita. Tapi mereka hanyalah orang biasa. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Kita pasti bisa mengatasi segala rintangan jika kita saling mendukung. Ngomong-ngomong, jangan hubungi Seng Xiao untuk sementara waktu. Kakek pasti akan memeriksanya.